Halo, kembali lagi bersama saya Octavia Christian Wiwit. Di acara Talkshow kali ini kita akan membahas spesial Hari Lahir Pancasila dengan tema Pancasila Identitas Nyata Bangsa Indonesia. Di sini saya bersama dua orang tamu. Yang pertama Eka Marcelina adalah Ketua Perhimpunan Mahasiswa di Luar Negeri. Halo Eka. Halo juga. Dan selanjutnya ada Denny, mahasiswa dari dalam negeri dan seorang seniman. Halo Denny. Oke. Gimana kabarnya semuanya teman-teman? Baik ya? Puji Tuhan baik. Oke. Baik, puji Tuhan. Di sini lagi musim Oh, dingin. musim dingin. Hmm. Jadi gimana nih? Saya mau nanya dulu ke Eka. Pandemi di sana tuh gimana sih kalau di luar negeri tuh? Ya, seperti yang kita tahu juga ya, kalau misalnya pandemi di luar negeri ini tuh sama juga kayak di Indonesia, protokol kesehatannya juga diterapkan dengan sama, social distancing Oke, dan terima segala. kasih ya. Di sini saya ingin menanyakan pertanyaan pertama, spesial Hari Pancasila. Menurut kalian tuh apa sih arti Pancasila? Saya mau tanya ke Denny dulu nih. Menurut Denny apa sih arti Pancasila itu? Pancasila adalah suatu identitas bangsa atau Ya. identitas negara dan yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki ciri khas dan memiliki lambang tersendiri bagi negaranya. Dan hal itu sungguh menunjukkan bahwa Indonesia itu berbeda dari negara lain. Oke, kalau menurut Eka nih gimana nih? Kalau menurut Eka arti Pancasila itu gimana? Benar banget ya yang dikatakan oleh Denny tadi bahwa arti Pancasila itu adalah identitas bangsa Indonesia ya. Bagaimana bangsa Indonesia ini menyebut Pancasila sebagai jati diri bangsa begitu. Pancasila itu sudah menjadi identitas bagi bangsa Indonesia bahwa dimanapun berada tetap aja kita menggunakan Pancasila. Pertanyaan sedikit nih untuk Eka. Kalau di luar negeri itu apa sih yang paling dikangenin gitu dari Hari Pancasila gitu? Apa sih? Hal yang paling saya rindukan adalah suasananya ya, karena memang di luar negeri itu berbeda sekali dengan Indonesia. Tapi di sini kami himpunan mahasiswa itu mengadakan sebuah platform yang mana nanti tuh kami itu nonton sama-sama kayak streaming gitu tentang karya-karya anak bangsa, tentang video-video yang udah dibuat oleh para mahasiswa maupun uh, anak pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Pokoknya kami tetap mengapresiasikan Hari Lahir Pancasila ini dengan platform sosial media. Jadi intinya walaupun kita di luar negeri jangan lupa ya kita kan ada media sosial, kita bisa cari berita dalam negeri juga kan. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kedua tamu hari ini. Dan selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana kalian sebagai mahasiswa nih di tengah pandemi seperti itu untuk mewujudkan identitas atau kayak mengekspresikan identitas Pancasila nih kayak gimana sih? Apa ada kegiatan khusus atau enggak? Gimana gitu? Boleh silahkan Denny. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sulit untuk dicapai seperti masa sekarang, yaitu masa pandemi sekarang. Untuk bertemu saja dan bertatap muka saja mungkin kita tidak bisa karena sangat sulit untuk masa ini. Jadi untuk masa ini bagaimana cara kita mengekspresikannya? Kita sebagai generasi muda harus sepandai-pandainya kita, sekreatifnya kita dapat mengekspresikan hal tersebut dengan cara memanfaatkan teknologi yang kita miliki sekarang, teknologi yang semakin maju, dengan cara men-sharingkan video tersebut ke media sosial dan membagikan hal-hal penting lainnya kepada generasi-generasi muda lainnya. Dan dengan begitu, hal tersebut tidak akan terlupakan dan tetap menjadi ciri khas dan tetap dilestarikan oleh bangsa dan negara kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya Eka mungkin. Jadi caranya itu adalah dengan kami itu membuat sebuah perkumpulan mahasiswa di sini. Kami membuat platform media sosial buat kami sendiri. Terus kami di situ men-sharekan video-video tentang hari lahirnya Pancasila, bagaimana pendapat kami, terus pesan dan kesan kami untuk
jiwa-jiwa muda gitu untuk pelajar-pelajar di Indonesia dan juga untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk semakin berkarya lagi ke depannya untuk membawa nama Indonesia itu harum ya, bukan hanya di luar negeri, di dalam negeri maksud saya, tapi juga di luar negeri begitu. Jadi kita juga men-sharekan sesuatu yang baik di sosial media kita masing-masing, men-sharekan bahwa mengapresiasi Hari Pancasila ini dengan berbagai media sosial yang kita punya pastinya sudah dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila juga ya, terus mengamalkannya juga di sini, menerapkan nilai-nilai Pancasila juga meskipun kita sedang berada di negeri orang begitu. Oh, jadi kita tuh di tengah pandemi itu intinya kita harus kreativitas kita tuh harus lebih tinggi lagi. Kita bisa gunakan dunia virtual kan. Terima kasih ya atas jawaban kalian sungguh sangat-sangat menarik ya. Saya ingin bertanya lebih lanjut ke Denny. Anda kan ini kan orang seniman kan. Gimana nih menurut Anda Pancasila? Bagaimana Anda sebagai seorang seniman tuh menyalurkan nilai-nilai Pancasila dengan karya Anda itu gimana? Saya ingin bertanya. Oke, cara saya sebagai seniman adalah dengan cara menyalurkan seperti media-media sosial lainnya. Saya akan menunjukkan bahwa ini loh ciri khas Indonesia, ini loh kebudayaan Indonesia, ini loh adat istiadat Indonesia, agar sesuatu hal tidak terlupakan. Contohnya identitas bangsa yang mencirikan Indonesia, bahwa kebudayaan, adat istiadat, hal yang dimiliki negara Indonesia, cara budaya mereka yang lembut, yang halus, kita tunjukkanlah kepada negara lain melalui media sosial, dan kita dapat berbagi dengan negara lain bahwa ini loh negara Indonesia, ini loh ciri khas Indonesia gitu. Lalu dengan cara seperti itu, banyak negara yang akan tertarik sama negara kita dengan cara kita menunjukkan hal-hal tersebut. Sebagai contohnya, di Korea mereka ada kayak pendidikan atau pelajaran umum tentang pelajaran bahasa Indonesia atau kebudayaan bahasa Indonesia. Nah, jangankan negara kita sendiri, negara orang lain saja ingin mengetahui bahwa apa itu Indonesia, apa sih kebudayaan Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai itu jangan kalah dari mereka. Jika mereka ingin tahu, kita harus lebih ingin tahu lagi, agar hal tersebut tidak terlupakan. Terutama pada bidang nilai-nilai luhur yang sangat luar biasa. Jika tidak ada lambang negara, mungkin negara Indonesia tidak memiliki arti apa-apa, atau mungkin juga tidak memiliki ciri khas dan makna. Oke. Jadi sekian dulu untuk pertanyaan hari ini. Terima kasih untuk Saudara Eka dan Saudara Denny yang sudah bergabung melalui jaringan virtual ya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga jawaban-jawaban maksudnya dari kalian semua. Uh, ya, ya. Jadi saya akan mengakhiri. Terima kasih semuanya.